Sekelompok remaja yang menyerang permukiman warga terekam CCTV di Swasembada Barat, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat para remaja mengacungkan senjata tajam untuk melukai lawannya. Akibat penyerangan ini, 2 warga terluka sabetan senjata tajam saat mencoba menangkap para pelaku. Menurut warga, penyerangan ini buntut dari tawuran antar remaja yang peristiwanya berdekatan dengan lokasi rumah warga. Ya mereka itu sebenarnya orang luar, mungkin ingin mencari seseorang yang dianggap musuh mereka lah kali Pak ya. Tapi yang jadi korban itu warga-warga setempat yang nggak tahu apa-apa masalahnya. Aksi penyerangan ini pun menuai perhatian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, yang kebetulan lokasi kejadian berdekatan dengan rumahnya. Ahmad Sahroni secara tegas mengkritik lambatnya langkah kepolisian dalam menangani peristiwa ini. Kini 1 pelaku yang berhasil ditangkap warga sudah diserahkan ke polisi untuk diproses hukum. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Barreskrim Polri menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online. Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Akibat kebakaran tersebut terjadi ledakan keras dari dalam gudang sebanyak 5 kali. Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir, tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Iya, pertama ledakan dulu. Iya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu untuk memadamkan api sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini dari kita tadi menerima telepon dari Command Center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi yang terbakar adalah etanol ya, etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman. Jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di situ. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Sebuah supercar senilai miliaran rupiah terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil mewah tersebut menabrak mobil jenis city car yang melaju searah di depannya. Supercar senilai miliaran rupiah ini terpaksa dievakuasi usai terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di KM 697B. Bagian depan mobil terlihat rusak parah, sementara mobil LGCC yang ditabrak hanya mengalami kerusakan ringan di bagian belakang. Akibat insiden ini, 2 orang penumpang mobil yang tertabrak terluka, sementara pengemudi supercar dan seorang penumpangnya selamat. Kecelakaan diduga terjadi akibat supercar yang melaju di atas ketentuan dan kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Nah, itu kemungkinan kurang antisipasi dan jarak amannya kurang sehingga ketika mengerem itu jarak amannya tidak terlampaui sehingga menabrak. Sebelumnya rombongan mobil supercar terekam CCTV melaju kencang di jalan tol dari Surabaya ke arah Jombang, Jawa Timur. Saat di lokasi, sebuah mobil tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil lalu oleng dan baru berhenti setelah menabrak pagar pengaman di sisi kiri jalan tol. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari unit PJR 3 Polda Jatim. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi di Bali melakukan investigasi penyebab pemadaman listrik yang terjadi di hampir seluruh bagian Bali sejak Jumat sore. Manajer Komunikasi PLN Bali, Iwayan Eka Susana menjelaskan penyebab pemadaman listrik yang terjadi di seluruh wilayah Bali masih diselidiki. Pihak PLN kini juga masih melakukan pemulihan aliran listrik. Pasalnya, Eka mengatakan saat ini masih terjadi adanya gangguan sistem Bali. Hal ini yang sedang dilakukan perbaikan. Pihak PLN juga meminta maaf pada masyarakat Bali yang terdampak pemadaman listrik. Bareskrim Polri menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online yang ditangani penyidik selama Januari hingga Mei 2025. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan dari total penyitaan tersebut terdapat 18 laporan polisi yang ditindaklanjuti. Wahyu menerangkan penyidikan berawal dari laporan hasil analisa yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian ditemukan adanya 5.885 rekening dengan nilai uang 224 miliar rupiah. Wahyu mengaku hingga saat ini sisa rekening yang sudah dilaporkan masih dalam proses penelusuran. Namun terdapat 701 rekening dengan nilai 133,5 miliar rupiah telah dilakukan pemblokiran. PPATK ada 39 laporan informasi dari beberapa LHA PPATK yang diserahkan dari PPATK kita serahkan ke Dipdeksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan sebagainya bisa diserahkan pada Dipdeksus. Informasi dari LHA dan DI tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Bareskrim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses sudah, dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk
perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong dihentikan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Dirasiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Doroberto GM Pasar Ibu menjelaskan, para tersangka melakukan aksinya dengan modus jual beli saham atau aset kripto secara fiktif. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut mencapai 18 miliar rupiah. Polisi sudah menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus ini, meliputi SP, pria warga negara Indonesia, YCF, pria warga negara Malaysia. Dari keterangan tersangka, mereka melakukan kegiatannya di Malaysia. Saat ini, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hubinter, Polri, dan Interpol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Presiden juga menegaskan pentingnya mengelola anggaran pendidikan yang besar agar tepat sasaran. Kita mengerti semuanya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi suatu kebangkitan, bagi kebangkitan suatu bangsa dan negara. Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, bukan buah yang jatuh dari pohon. Masa damai bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Masa damai adalah upaya pemimpin, upaya pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Dan dalam masa damai ini, marilah kita semua unsur bangsa, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membangun negeri dengan kecerdasan, dengan kearifan, dengan hati yang bersih, dengan kejujuran. Sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pendidikanlah yang menentukan apakah negara ini mau jadi negara miskin atau negara ini mau jadi negara yang baik untuk rakyatnya. Pendidikan yang menentukan. Pendidikan sudah dapat alokasi yang besar. Tapi marilah kita. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional membawa kabar gembira bagi guru dan murid. Pasalnya pemerintah akan mencanangkan program prioritas mulai dari revitalisasi sekolah hingga bantuan uang tunai bagi guru honorer. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei
turut membawa berkah bagi siswa dan guru. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, pendidikan masuk dalam program prioritas nasional. Di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penyaluran insentif baru guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjabarkan program pembangunan atau renovasi sekolah akan dilakukan di 10.440 sekolah. Program digitalisasi sekolah dengan memberikan bantuan Smart Class atau kelas pintar untuk 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Para guru dan murid pun mengaku senang dengan kebijakan ini, lantaran mereka untuk pertama kalinya akan merasakan belajar dengan layak seperti anak-anak di kota pada umumnya tanpa diselimuti rasa takut akibat sekolah yang rawan ambruk. Alhamdulillah kami dari SDN Lui Batu 03 mendapat tanggapan seperti ini dari pemerintah Indonesia, dari Pak Presiden juga dari Menteri. Kami merasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali gitu ya. Karena selama ini memang ini yang kami harapkan, ini yang kami impikan gitu ya Pak ya. Sementara itu, guru honorer akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar 300.000 yang akan disalurkan setiap bulan. Serta bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang D4 atau S1 lalu ingin kuliah kembali. Kebijakan ini diharapkan dapat memakmurkan kesejahteraan guru dan murid, terutama untuk membuat kualitas pendidikan bermutu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Pulungan, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan menyerbu Gedung Balai Kota DKI Jakarta demi mendapat ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Meski harus antri panjang dan berdesakan, sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov DKI senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Setelah sempat diserbu pelamar petugas PPSU, kini kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali diserbu warganya. Kali ini, serbuan datang dari ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang berdesakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Pemutihan ijazah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025 ini diberikan secara simbolis kepada sejumlah siswa oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan, pada tahap pertama Pemprov Jakarta telah memberikan bantuan penebusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sejumlah siswa mengaku terbantu dengan adanya program ini karena bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah gitu. Sebelumnya halangannya di mana? Kenapa ijazahnya sampai ketahan? Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Sebelum ijazah dibagikan, ratusan siswa juga sempat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung yang bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.